Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Janganlah seorang mukmin terlalu membenci seorang mukminah. Maksudnya seorang suami janganlah terlalu membenci istrinya apabila melakukan satu kesalahan atau melihat pada istrinya sesuatu yang tidak dia sukai. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Apabila dia membenci satu perangai istrinya, maka dia masih meridhoi, masih menyukai perangai yang lainnya. Jemaah sekalian, para ulama menyebutkan dari hadis yang mulia ini kita bisa memetik dua pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, hendaklah kita pahami bahwa semua orang yang bergaul dengan kita mesti ada kekurangan. Istri kita kah? Atau saudara-saudara kita, keluarga kita yang lainnya, teman-teman kita, tetangga kita, mereka hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna, mesti ada kekurangan. Kalau kita mencari teman atau pasangan yang tidak punya kekurangan, itu enggak mungkin, mustahil, kecuali di surga kelak, insyaallah ta'ala. Maka kita harus maklumi adanya kekurangan orang-orang yang bergaul dengan kita. Oleh karena itu kita berusaha untuk memaafkan dan berlapang dada menerima kekurangan mereka dan bersabar dalam menghadapinya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita jangan hanya melihat sisi negatif yang ada pada diri seseorang. Lihatlah sisi-sisi positifnya. Istri kita misalkan, mungkin ketika kita pulang kerja lupa menyiapkan makanan kita, lupa membuat kopi bagi kita. Tapi jangan melihat hanya kesalahannya saja. Lihatlah banyak sisi kebaikannya yang lain. Sehari penuh, dari sejak kita bangun tidur, dia sudah mengurus kita, mengurus anak-anak kita, menyiapkan mereka ke sekolah, antar jemput, sudah seperti ojek, dan berbagai macam kesibukannya yang lainnya. Maka jangan hanya kita lihat pada sisi kekurangannya saja, lihat juga sisi positifnya. Sehingga kalau kita melihat pada sisi kebaikannya, semoga itu dapat menutupi sisi kekurangannya. Demikianlah kita memandang manusia. Jangan hanya melihat keburukannya saja, lalu kita lupakan banyak kebaikan yang dia miliki. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan, ini di antara penyebab mengapa wanita kebanyakan penghuni neraka. Karena satu keburukan atau kesalahan suami membuat dia lupa dengan semua kebaikan suami selama ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat ke surga, maka aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan aku melihat ke neraka, dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Apa di antara penyebabnya jemaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Karena kaum wanita itu kufur, durhaka kepada suami, dan kufur terhadap kebaikan yang dilakukan oleh suami kepadanya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ahsanta ila ihdahunna dahar. Apabila kamu berbuat baik kepada salah seorang istrimu sepanjang tahun, summa ra'at minka syai'an, kemudian
dia melihat satu keburukanmu, qalat, dia pun berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Inilah di antara sebabnya mengapa wanita kebanyakan penghuni neraka. Karena melupakan kebaikan suami yang begitu banyak hanya karena satu kesalahan. Jadi baik suami maupun istri tidak boleh bersifat seperti itu. Jika melihat kekurangan pasangan kita, maka jangan lupakan kelebihan-kelebihannya, kebaikan-kebaikannya. Namun jemaah sekalian, kekurangan yang bisa kita toleransi di sini bukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berupa maksiat, apalagi dosa-dosa besar, maka itu tidak boleh ditoleransi, tidak boleh didiamkan. Harus dinasihati, harus diingatkan untuk berubah, untuk bertobat. Kalau pasangan tidak mau bertobat dari dosa-dosa besar, maka tidak patut mempertahankan hubungan dengan pasangan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.